Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah online pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di ruangan, kita patutnya tetap bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa agar musibah di negeri kita ini akan tetap berhenti. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Keahlian Pertanian, Ibu Insinyur Yulensri MSI, serta teman-teman semuanya yang saya sayangi. Baiklah, tanpa mempanjang pertanyaan, marilah kita saksikan penampilan video presentasi kelembapan udara. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kelembapan udara. Pendahuluan. Pendahuluan di sini ada dua. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu tujuan. Ilmu pertanian pada zaman sekarang ini sangatlah berkembang dengan pesat. Dalam melakukan budidaya, biasanya petani tidak memperdulikan keadaan suatu iklim, baik itu cuaca ataupun kelembapan udara. Oleh karena itu, serangan hama dan penyakit sangatlah sulit untuk diantisipasi. Dengan berkembangnya ilmu klimatologi pertanian pada saat ini, serangan hama dan penyakit bukanlah hal yang sulit lagi untuk diatasi. Dengan memperhatikan kelembapan udara, kita dapat meramal hama serta penyakit apa yang akan berkembang pada musim-musim tertentu, serta kita juga dapat mengetahui tanaman apa saja yang cocok ditanam di suatu daerah dengan mengetahui kelembapan rata-rata hariannya. Dan yang berikutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui rata-rata kelembapan harian di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang kedua, untuk mengetahui tanaman pangan apa yang cocok ditanam di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kelembapan terhadap tanaman. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh kelembapan terhadap hama dan penyakit. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini membahas tentang kelembapan. Kelembapan yaitu adanya sejumlah uap air di udara atau atmosfer. Dan jenis-jenis kelembapan di sini ada 2. Yang pertama kelembapan mutlak atau absolut, yang kedua kelembapan relatif atau nisbi. Kelembapan mutlak atau absolut adalah banyak sedikitnya uap air dalam gram pada 1 cm kubik. Dan kelembapan relatif atau nisbi yaitu perbandingan antara uap air di udara pada suhu yang sama dengan jumlah uap air maksimum yang dikandung udara dan dinyatakan dengan persen. Berikutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan di sini ada 3. Yang pertama, waktu dan tempat. Kedua, alat dan bahan. Dan yang ketiga yaitu cara kerja. Tanggal pelaksanaan di sini yaitu tanggal 3 sampai 11 Maret 2020. Dan dalam satu hari, pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada pagi hari pukul 7 dan pada siang hari pukul 12.30 dan sore hari yaitu pukul 17.30. Tempat yaitu Stasiun Klimatologi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Alat dan bahan yang digunakan di sini, alat berupa sangkar cuaca, termometer, dan termohidrometer. Dan untuk bahan, di sini menggunakan air raksa, alkohol, dan alat tulis. Oke, next. Cara kerja. Di sini terdapat 3 gambar. Yang pertama, sangkar meteorologi. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, termohygrometer. Sangkar meteorologi atau sering disebut dengan sangkar cuaca, di sini memiliki syarat yaitu yang pertama, terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, memiliki atap, plafon, lantai, dan dinding dengan ventilasi yang ganda. Yang ketiga, bercat warna putih. Mengapa warna putih dan mengapa tidak warna yang lain? Hal ini karena untuk mengurangi penyerapan sinar matahari atau panas matahari.
Dan yang terakhir yaitu tinggi sangkar cuaca sendiri. Tingginya di sini yaitu 120 cm dan maksimal 150 cm. Yang berikutnya yaitu termometer. Termometer di sini ada 4. Yang pertama yaitu termometer bola kering, yang kedua termometer bola basah, yang ketiga termometer maksimum, yang keempat termometer minimum. Termometer maksimum ini berisi air raksa dan termometer minimum berisi dengan alkohol. Sedangkan termometer bola basah dan bola kering sama-sama berisi air raksa. Nah, pada pengamatan kali ini kita hanya mengamati termometer bola basah karena termometer maksimum, minimum, dan bola kering itu rusak. Dan langkah untuk pengamatan di sini sangatlah mudah. Yang pertama, kita cukup mengamati sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tadi. Kemudian menyediakan alat catat dan berikutnya kita membuka sangkar cuaca, kemudian kita mengambil bola basah, lalu kita mencatat berapa suhu atau kelembapan yang tercatat pada hari itu. Kemudian yang berikutnya yaitu termohygrometer. Termohygrometer di sini berbeda halnya dengan termometer, pencatatannya sangat mudah karena di sini sudah terdapat angka-angka yang pasti dan jelas. Jadi kita hanya melihat kemudian kita mencatat berapa kelembapan rata-rata harian pada saat kita pengamatan. Oke, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel hasil pengamatan termometer dan termohygrometer mulai dari tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret. Untuk termometer bola basah, di sini dapat rata-rata yaitu 25,0 dan untuk kelembapan di sini dapat yaitu 79,3. Untuk suhu sendiri di sini mendapat 27,4 dan RH atau kelembapan Hesby yaitu 79,4. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mendapatkan RH? Jadi di sini cara untuk mendapatkan RH sangatlah mudah, yaitu rumusnya termometer bola basah dikurang dengan termometer bola kering, maka akan didapatkan selisih. Akan tetapi, karena termometer bola kering kita rusak, jadi kita menggunakan rata-rata suhu. Jadi, rata-rata suhu pada tanggal 3, 27,3 kita kurangkan dengan rata-rata termometer bola basah yaitu 25,4, maka didapatlah 1,9. Itu adalah selisih dari rata-rata suhu dengan rata-rata termometer bola basah. Kemudian 1,9 tadi kita bulatkan menjadi 0 dan untuk kita bulatkan menjadi 2. Dan untuk mendapatkan RH, kita akan melihat tabel atau gambar kelembapan udara relatif. Di sini tadi sudah kita bulatkan menjadi 2 dan pada rata-rata bola basah tadi itu adalah 25,4 dan di situ kita bulatkan juga menjadi 25. Cara kita mencarinya yaitu bulatan dari rata-rata bola basah 25,4 menjadi 25 tadi kita luruskan seperti ini. Kemudian dari 2 tadi kita tarik ke bawah secara vertikal dan horizontal. Kemudian bertemulah di angka 82. Dan dapatlah RH atau Hesby-nya yaitu harian pada tanggal 3 Maret yaitu 82. Begitupun untuk data hari-hari berikutnya. Itu adalah cara mencari RH. Setelah kita mengetahui hasil dan cara mencari kelembapan Hesby, berikutnya yaitu kita juga harus mengetahui jenis tanaman yang hidup pada kelembapan rata-rata 79,4%. Nah, di sini ada 3 jenis tanaman di mana yang pertama yaitu tanaman C3,
yang kedua tanaman C4, dan yang ketiga tanaman CAM. Nah, untuk tanaman C3 sendiri di sini ada tanaman padi, ada tanaman kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, pisang, dan tanaman lainnya. Sedangkan untuk tanaman C4 sendiri, di sini ada tanaman jagung, sorghum, japan, dan tebu. Dan untuk tanaman CAM sendiri, di sini ada tanaman nanas, anggrek, dan tanaman lainnya. Berikutnya, pengaruh kelembapan dengan tanaman. Di sini kita juga harus mengetahui apa sih pengaruh kelembapan dengan tanaman. Kelembapan udara sangatlah dibutuhkan oleh tanaman agar tubuh tidak cepat kering karena penguapan. Kelembapan udara berpengaruh pada 3. Yang pertama, yaitu penguapan permukaan tanah tanaman. Yang kedua, penguapan pada daun. Yang ketiga, laju penguapan atau transpirasi. Kita ambil contoh di sini. Contohnya pohon. Bila kelembapan tinggi, maka pertumbuhan pohon akan terganggu karena tidak seimbangnya antar unsur air dan cahaya. Tetapi, kelembapan udara yang tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan organ vegetatif pada pohon. Kelembapan udara akan mempengaruhi terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dan sebaliknya, jika kelembapan tinggi, maka laju transpirasi rendah dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Hal ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman, sehingga pertumbuhannya juga akan terhambat. Selain itu, kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau membusuk akar tanaman. Dan apabila kelembapannya rendah, akan menyebabkan timbulnya hama yang dapat merusak tanaman. Oke, yang berikutnya yaitu hubungan kelembapan udara terhadap hama dan penyakit. Di sini ada 2 jenis hubungan. Yang pertama, kelembapan tinggi maka akan menyebabkan munculnya penyakit. Dan yang kedua, kelembapan yang rendah maka akan menyebabkan munculnya hama. Penjelasannya di sini, kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap penyakit di bidang pertanian. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit semakin berkembang. Penyakit akan menyebar secara luas bila kelembapan udara lingkungan sesuai dengan kelembapan optimalnya. Sebagai salah satu contoh, penyakit akan menyebar dengan bantuan hujan. Dengan hujan, maka bakteri penyebab penyakit pada tanaman akan lebih mudah berpindah dari tanaman yang sudah terinfeksi ke tanaman yang belum terinfeksi. Namun, bila kelembapan rendah, dalam artian suhu tinggi, maka penyebaran penyakit akan berkurang. Tapi, sebaliknya, hama akan berkembang. Penyakit yang disebabkan oleh virus akan berkembang, karena virus merupakan makhluk yang selalu mempunyai vektor. Jadi, bila hama bertambah banyak, maka penyakit yang disebabkan oleh virus juga akan berkembang. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap hama dan penyakit. Jika kelembapan tinggi, maka tingkat kenaikan penyakit juga tinggi. Begitu pula dengan hama. Bila kelembapan rendah, maka hama akan berkembang dan menyebar. Selanjutnya, pengaruh kelembapan udara terhadap hama dan penyakit. Di sini ada 2 pengaruh. Yang pertama terhadap hama dan yang kedua terhadap penyakit. Kelembapan udara sangat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, pembiakan, dan kereaktifan suatu hama atau penyakit, baik langsung maupun tidak langsung. Karena semakin lembab iklim suatu tempat, maka penyakit akan semakin cepat berkembang. Kelembapan yang relatif tinggi merupakan kondisi potensial timbulnya penyakit. Terjadinya infeksi patogen karena ditentukan kondisi kelembapan di sekitar pertanaman, terutama bagi patogen cendawan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi tadi, kelembapan rata-rata HISPI pada tanggal 3 sampai 11 Maret 2020 adalah 79,4% dan tanaman yang dapat tumbuh dengan kelembapan 79,4% adalah padi, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, jagung, japan, nanas, anggrek, dan tanaman lainnya. Kelembapan sangatlah berpengaruh pada laju penguapan atau transpirasi, serta pengembangan hama dan penyakit. Berikutnya, daftar pustaka. Inilah
daftar pustaka atau referensi dalam membuat PowerPoint ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi video klimatologi kelembapan udara tadi. Jadi bagi teman-teman yang masih belum mengerti atau belum paham dan ingin bertanya, silakan bertanya. Dan akhir kata, banyak maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi